warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat sejarah kerajaan Mughal di India. Menjelang masuknya Islam, agama Jaina atau Hindu tidak populer dan agama Buddha sedang menurun. Saat itulah Islam masuk di India karena kelompok Buddha lebih banyak terkalahkan dalam persaingan Buddha dan Jaina. Akhirnya mereka Buddha terbuka untuk menerima Islam. Sejarah awal masuknya Islam di India dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad SAW. Kedua, dinasti Umayyah. Ketiga, Ghaznavi. Yang keempat, Ghuri. Pada zaman Nabi Muhammad, pedagang Arab yang telah menganut Islam berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan India sehingga mereka berdagang sambil berdakwah. Pada masa Umar ibn Khattab, Panglima Mughirah menyerang Sind, tetapi gagal dikarenakan tentara Arab kurang ahli perang di laut dibandingkan di darat. Pada masa Umayyah pertama, terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India. Atas izin Khalifah Al-Walid, ia mengirim Muhammad ibn Qasim untuk memimpin pasukan. Dalam waktu 4 tahun lebih, Sind dan Punjab dapat ditaklukkan dan dikuasai. Periodisasi kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Ia merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Juga merupakan kerajaan Islam terakhir di India hingga berganti dengan pemerintahan imperialisme Inggris memerintah di sana. Kerajaan ini merupakan anak cucu dari bangsa Mongol. Pertama, Babur. Babur bernama lengkap Zahiruddin Muhammad Babur. Pada masa pemerintahan Babur ditandai oleh 2 persoalan besar, yakni pertama, bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kerajaan Islam, dan munculnya penguasa Muslim yang mengakui pemerintahannya di Afghanistan yang masih setia kepada keluarga Lodi. Namun Babur dapat menyelesaikan semua persoalan tersebut. 2. Humayun. Humayun melakukan perang dengan orang-orang Afgan pada tahun 1540 Masehi di Qanuj. Namun sayang, keberuntungan tidak berpihak kepada Mughal dan mereka kalah. Humayun dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dia melarikan diri dan mengembara bagaikan buronan di padang pasir Sind selama 3 tahun. Pada tahun 1555 Masehi, ia menyerbu Delhi yang saat itu diperintah Sikandar Sur dari dinasti Sur 1540 sampai 1555 yang akhirnya ia menang. Pada tahun 1556 Masehi, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Jalaluddin Muhammad Akbar. 3. Akbar. Pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Jahangir. Pada masa pemerintahan Jahangir kurang lebih selama 23 tahun, ia adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemerintahan Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, putranya sendiri. Shah Jahan tampil menggantikan pemerintahan Jahangir. Shah Jahan adalah seorang yang terpelajar. Ia memiliki bakat kepemimpinan dan memiliki jiwa intelektual dan seni. Ada 2 kebijakan yang dimainkan oleh kedua putranya, Darshikuh dan Aurangzeb.
Darshiko yakni lebih banyak menggunakan hukum-hukum Hindu bila dalam Al-Quran tidak ditemukan dibandingkan hasil-hasil ijtihad para ulama saat itu. Sedangkan Aurangzeb lebih menekankan tradisi keislaman seperti nilai-nilai syariah tradisional. Aurangzeb atau Alamgir. Aurangzeb adalah penguasa yang berani dan bijak. Kebesarannya sejajar dengan Akbar, pendahulunya. Pemerintahan pasca Aurangzeb. Sepeninggalan Aurangzeb, Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah sampai tahun 1858 Masehi. Sultan-sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Apa saja kemajuan Mughal di dunia? Pertama, di bidang ekonomi, mengembangkan sektor pertanian dan menghasilkan barang-barang seperti kain, rempah-rempah, gula, padi, kacang, dan garam. Di bidang akademik, membangun sekolah tinggi dan pusat pengajaran di Lucknow. Bidang seni, bangunan Fatehpur Sikri di Sikri Qila dan Masjid Jama di Delhi, serta makam Jahangir, Taman Shalimar, dan Taj Mahal. Dalam bidang sastra, banyak sastra dari bahasa Persia diubah ke bahasa India. Bahasa Urdu yang berkembang di masa Akbar menjadi bahasa yang banyak dipakai rakyat India dan Pakistan sampai sekarang. Demikianlah sejarah kerajaan Mughal di India. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو